Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Pada semester kedua ini adalah pertemuan kita yang pertama, akan membahas materi tentang ikhlas. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita baca surah Al-Fatihah dulu. Dan kita lanjutkan dengan baca doa sebelum belajar. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan doa tadi, dengan pembacaan surah Al-Fatihah, Allah sampaikan pahalanya kepada guru-guru kita dan kepada orang tua kita. Dan dengan membaca doa sebelum belajar, kita dapat melaksanakan pembelajaran ini sampai selesai. Baik anak-anak ya, kita hari ini akan belajar tentang ikhlas. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa perilaku ikhlas sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas. Yang ketiga, menyebutkan arti ikhlas. Yang keempat, menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Akan kita bahas satu persatu. Dalam tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu meyakini bahwa perilaku ikhlas sebagai cerminan dari iman. Kalian sebagai anak kelas 3 SD ya, harus bisa meyakini bahwa perilaku ikhlas itu adalah cerminan dari orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang-orang yang beriman harus bisa mencerminkan perilaku kita sebagai orang-orang yang selalu berbuat dengan ikhlas. Lawan dari ikhlas ini adalah riya ataupun mengharap. Riya itu perbuatan yang dilakukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian selain itu, lawan dari ikhlas ini juga adalah pamrih ya, mengharapkan balasan selain dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu setelah mempelajari materi ini harus bisa mencerminkan perilaku kita sehari-hari dalam melakukan sesuatu itu harus didasari dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan kita belajar ini yang keduanya menunjukkan perilaku ikhlas. Setelah kamu yakin bahwa ikhlas ini adalah cerminan dari perilaku orang-orang yang beriman, kemudian kita harus menunjukkan perilaku ikhlas ini di dalam setiap kegiatan kita dalam melaksanakan ibadah. Misalnya sholat 5 waktu, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bisa kita cerminkan dalam segala perbuatan kita. Nah, yang ketiga, menyebutkan arti ikhlas.
ini yang terpenting dari inti dari pembelajaran kita ini, apa artinya ikhlas. Jadi tadi kamu sudah meyakini bahwa orang beriman itu harus ikhlas. Kemudian tadi sudah Bapak sebutkan kamu dapat menunjukkan sikap ikhlas. Jadi apa ikhlas itu, Pak? Nah, ikhlas adalah melaksanakan segala perbuatan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan segala amal perbuatan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Nah, tadi sudah Bapak sebut juga bahwa lawan dari ikhlas itu riya, ingin dipuji ataupun mengharapkan balasan dari orang lain selain dari Allah. Ini yang inti dari pembelajaran ini. Seperti kamu dapat baca di dalam buku pelajaranmu, ada sebuah simulasi tentang perilaku ikhlas ini. Di situ dijelaskan bahwa ketika ada dua orang yang sedang berbicara dengan temannya, lalu lewat dua orang di sampingnya, kemudian ada uang jatuh dari saku anak yang lewat tersebut. Lalu anak yang sedang berbicara ini mengambil uang itu yang jatuh itu dan langsung memberikan kepada anak yang uangnya jatuh, temannya yang uangnya jatuh itu. Lalu temannya itu karena merasa sangat terbantu sekali karena uangnya sudah dikembalikan, ia ingin memberikan uang juga sedikit, sebagian dari uangnya yang jatuh itu kepada temanmu yang mengembalikan uang itu. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah uang itu diambil atau tidak? Temanmu yang uangnya jatuh, kemudian ada orang yang teman kamu tadi mengambil uang itu, mengembalikan kepada orang yang mempunyainya. Lalu orang yang punya uang itu memberikan sebagian dari uang itu kepada yang menemukan uang. Bagaimana menurut kamu? Apakah diambil atau tidak uang itu? Karena sudah diberi. Nah, kalau kita ikhlas itu tidak mengambil uang itu, karena kita mengembalikan uang yang jatuh itu hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita mengharapkan pemberian uang dari teman. Nah, ini adalah simulasi dari sebuah sikap ikhlas, ya. Di dalam kegiatan sehari-hari juga kita laksanakan ini semua. Dalam ngaji, sholat, belajar, jangan minta dipuji dulu baru belajar. Jadi sikap ikhlas itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tujuan kita yang keempat ini menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Jadi di dalam beribadah tadi sudah Bapak sebutkan, kita harus ikhlas dalam beribadah. Kamu harus bisa menjelaskan nanti bagaimana kita bisa ikhlas dalam melakukan ibadah. Trik dan tipsnya adalah agar kita dapat ikhlas dalam beribadah, yaitu yang pertama, yang paling penting adalah kita pasang niat. Kita niat belajar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saja inti dari pembelajaran kita. Sebagai tugas kamu nanti buat
buat di lembar tugasmu yang pertama kamu buat soal jawabannya, jelaskan arti ikhlas. Yang kedua, bagaimanakah kita bisa menunjukkan arti ikhlas. Yang ketiga, bagaimana agar kita bisa selalu ikhlas. Nah, itu nanti kamu jawab di dalam buku tugasmu, akan dikumpulkan nanti ketika kita ada pertemuan. Baik, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.